I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Pictures on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tentang program C++, compile dan run secara manual menggunakan CMD dan Notepad. Program yang dibuat ini adalah program untuk membuat kalkulator sederhana, di mana ketika kita menginput angka pertama, angka kedua dan operator aritmatika akan menghasilkan output yang berupa hasil dari operasi tersebut. Oke, langsung saja kita di sini Windows R atau buka CMD-nya. Terus kita di sini ketikkan MD, terus kita kasih nama file yang kita mau. Setelah itu kita enter dan selanjutnya kita ketik CD, terus nama file yang tadi kita masukin di sini, terus kita enter lagi. Nah, di sini karena kita mau ngoding lewat Notepad, maka kita tulis Notepad terus nama file yang kita mau dan jangan lupa pakai titik cpp. Nah, terus ini kan keluar tuh. Nah, di sini tuh kita buat nganuin codingannya. Jadi kita di sini nulis codingannya gitu loh. Kita kan mau bikin kalkulator sederhana. Nah, di sini itu kita harus masukin tipe data. Dan tipe data yang kita pakai itu floating. Dimana floating itu digunakan untuk mendefinisikan variabel yang dapat menampung bilangan real. Nah, jadi di sini tuh kita tulis float, yang kita masukin variabel x, y, dan hasil. Nah, kita kan udah masukin buat tipe data variabelnya tuh. Sekarang kita perlu yang untuk aritmatikanya. Aritmatikanya pakai tipe data char, dimana char itu digunakan untuk menyimpan satu karakter. Jadi kita di sini tulis char aritmatika. Selanjutnya kita kan pengen kayak ngeluarin hasil keluaran atau output gitu kan, kayak misal mari berhitung dengan senang hati. Nah, kita jadi buat di sini cout mari berhitung dengan senang hati. Terus kita kan mau input sama output dari tipe data variabel di atasnya kan. Jadi kita di sini kita tulis aja komentar tentang masukkan input dari user. Baru deh kita input sama output dari tipe data di atas. Nah, di sini tuh kita cout dulu ya, karena ini kan memasukkan input dari user. Jadi cout dulu, masukkan angka pertama. Nah, angka pertama itu kan dari variabel x, ya kan? Nah, jadi kita inputnya itu sin x. Nah, ini kan ada yang kurang nih. Jadi kita keluarin lagi hasil keluarannya, outputnya. Kita di sini masukin karena kita mau bikin kalkulator, jadi kayak misal 1 tambah 1 gitu kan. Nah, kita sekarang masukin operatornya. Jadi kita di sini tulis cout pilih operator. Kita mau nambahin operator apa, kayak misal tambah, kurang, bagi, sama kali gitu kan. Nah, gitu ini sama kan sama kayak yang di atas tadi. Udah kita output, terus kita sekarang masukin sinnya, masukin inputannya. Inputan dari tipe operator itu kan aritmatika, jadi kita tulis sin aritmatika. Nah, kita udah input sama output dari masukan angka pertama sama tipe operatornya nih. Sekarang masa kayak kita cuma masukin angka pertama doang, nggak masukin kayak 1 tambah 1 kan kurang 1 angka tuh. Jadi kita di sini masukin ini, masukkan angka kedua. Lalu setelah kita udah masukkan angka keduanya, kita sin lagi, kita input lagi.
Nah, masukkan angka kedua itu kan dari variabel Y, jadi kita tulis sin Y. Ini kan udah semua nih, kita tinggal out hasil perhitungan dari seluruh ini. Jadi kita tulis di sini out hasil perhitungan. Oh ya, dari keseluruhan out, masukkan angka pertama pada operator sama masukkan angka kedua itu kan belum di outin tuh, belum dikeluarin hasilnya. Jadi kita di sini tulis out X aritmatika Y kayak gitu. Nah, selanjutnya nih kita membuat kayak perjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian kita kan. Jadi kita di sini tandain dulu, di sini itu bagian yang penjumlahan. Jadi kita tulis pakai komen gitu kan. Di sini tulis komen penjumlahan gitu. Ini kan kita di sini mau pakai kayak jika maka gitu kan. Kayak misal jika aritmatika sama dengan ditambah, maka hasilnya adalah X ditambah Y. Nah, karena kita pakai jika maka, jadi kita di sini tulis if aritmatika sama dengan tambah. Nah, jika aritmatika tambah ini berarti hasilnya itu kan hasil X ditambah Y. Jadi kita tulis di sini hasil sama dengan X ditambah Y. Selanjutnya kita out di sini. Out dari hasil dari if sama hasilnya ini kita tulis out sama dengan hasil kita endline. Nah, kita udah buat yang penjumlahan nih. Sekarang kita mau buat operator yang lain kayak pengurangan, perkalian sama pembagian gitu. Jadi kita di sini terus lagi kayak komen untuk yang pengurangan. Nah, yang pengurangan ini kita mau pakai else if. Kenapa kita pakai if else if? Karena di perjabangan ini digunakan untuk beberapa kondisi benar, kayak misal selain dari aritmatika yang ditambah itu ada lagi jika aritmatika dikurang maka hasilnya adalah X dikurang Y kayak gitu. Untuk yang pembagian sama perkalian itu cara sama kayak pengurangan. Jadi kita pakai else if yang lain, jika aritmatikanya dibagi maka hasilnya adalah X dibagi Y. Begitu juga dengan yang perkalian. Sekarang kita mau buat jika usernya itu masukin operatornya salah. Jadi kita di sini tulis komennya operator Anda tidak benar. Terus kita pakai else, out-nya itu kita tulis operator Anda tidak benar. Lalu kita endline. Nah, udah selesai semua ini. Jadi kita sini tulis get. Nah, kayak gini. Terus kita cek lagi apakah codingan kita ada yang salah atau tidak. Jika tidak, kita langsung saja kita compile ke CMD-nya. Terus di sini kita ketikin G++ spasi min O, terus kita panggil nama direktorinya. Terus kita panggil lagi nama si PP-nya. Lalu kita enter. Selanjutnya kita tulis di sini, panggil lagi nama direktori tadi buat ngeluarin hasil codingan kita. Jadi kita tulis, misal masukin angka pertamanya itu 12, ditambah masukin angka keduanya 15. Nah, keluar tuh hasilnya 12 ditambah 15 sama dengan 27. Terus
coba kita ketik lagi yang lain gitu, panggil lagi nama direktorinya, kita coba yang lain tuh 45 dikurang 90 sama dengan 45. Selanjutnya kita coba lagi yang lain, misal apa dah, nah keluar lagi tuh kan hasilnya benar. Nah sekarang kita coba misal usernya itu salah masukin operator, kita panggil lagi direktorinya, kita masukin angka pertamanya misal segitu, terus usernya ini salah masukin operator. Nah karena dia salah masukin pilih operator nggak sesuai perintah, maka hasilnya pun operator Anda tidak benar. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.